Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Kita masih ada di bab mengenai prosedur and function bagian keempat atau bagian terakhir. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya membahas mengenai pemahaman dasar dari prosedur dan function. Kemudian di bagian kedua saya membahas prosedur, khususnya dari argumen atau passing parameter. Dan di bagian kedua, saya membahas mengenai perbedaan serta sedikit demonstrasi tentang penggunaan prosedur, khususnya untuk yang by value dan by reference. Di bagian terakhir ini saya membahas mengenai function yang banyak yang mengatakan kalau di buku referensi function ini seperti prosedur yang menggunakan by reference. Tapi sebenarnya yang berbeda bahwa kalau di prosedur yang menggunakan by reference, maka variabelnya itu masuk dan keluar lagi. Tapi kalau di function, by reference-nya hanya keluar, hanya output saja. Ya, bukan untuk keluar dan masuk, begitu bukan. Secara sintak mirip ya, hanya bedanya biasanya kita mendeklarasikan tipe data dari function tersebut. Ya, tipe data dari function ini bisa apa saja, bisa yang tipe data primitif, integer, desimal, string dan teman-temannya boolean begitu ya. Atau bisa juga yang kompleks, entah itu array, entah itu enumerasi, ataupun berupa kelas. Ya, ataupun berupa kelas. Dan beberapa bahasa pemrograman secara eksplisit mewajibkan ada expression return ya, atau nilai kembalinya begitu. Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya punya satu function untuk menjumlahkan yang dua-duanya tipenya single dan mengembalikan nilai single juga. Maka ini adalah yang dikeluarkan. Kalau di prosedur by reference kita masukkan di dalam daftar argumen sini, kalau ini enggak. Berarti single ini adalah sum ini. Jadi sum ini yang nanti akan menjadi seperti, bukan sama ya, seperti variabel, tetapi dengan passing parameter di dalamnya. Dengan tipe ini. Bisa juga yang tidak berupa angka. Nah ini. Ya. Saya akan mencoba mendemokan sedikit tentang function. Ini masih lanjutan di demo yang di video sebelumnya. Jadi kalau yang belum melihat video sebelumnya silahkan cek ulang di bagian ketiga dari bab mengenai prosedur dan function. Ya, bagi yang belum melihat video sebelumnya silahkan dicek lagi ya. Jadi ini lanjutan yang video sebelumnya, saya jadikan satu. Yang sebelumnya saya mendemonstrasikan tentang prosedur dengan dua jenis passing parameter, yaitu by reference dan by value. Kalau yang by value itu hanya lewat saja kemudian diolah di dalam. Kalau yang by reference itu contohnya seperti ini, X harga net ini yang dia masuk ke prosedurnya, dieksekusi, kemudian dia keluar lagi ke sini. Nah, sekarang saya tambahkan di sini untuk function. Ya, untuk function. Saya tambahkan dulu satu label ya untuk membedakan. Oke. Label yang ketiga ini nanti akan kita isi dengan hasil dari function. Misalnya saya membuat function harga net. Ya. Nanti saya buat ini karena di sini tipenya sebelumnya adalah desimal, saya samakan begini. Ya. Nah, kemudian saya
kasih passing parameternya harga pokok dan diskon. Ya, saya copy saja dari sini supaya cepat. Nah, sama ya. Ini saya turunkan supaya terlihat. Nah, dengan perhitungan yang sama sebenarnya, ya. Jadi perhitungannya tetap ya seperti ini. Hanya saja di sini saya kasih begini. Harga net. Nah, bedanya kalau di sini. Nah, Anda bisa lihat di prosedur harga net ini adalah passing parameter yang tipenya reference untuk dikembalikan. Sedangkan yang di sini harga net ini adalah nama fungsinya sendiri. Ya, yang tipenya sama desimal. Ya. Saya berikan di sini hasil function. Ya, hasil function dari harga net tadi ya. Jadi saya taruh di label yang berbeda, label 3. Ya. Maka ini saya buat sama ya. Misalnya saya kasih rupiah. Kemudian saya panggil harga net. Ya. Harga net ini adalah ini. Nama fungsinya. Karena dia desimal ya. Ya. Harga net, kemudian saya ngambil X harga pokok dan X harga X diskon ya. Kemudian saya jadikan string. Saya turunkan supaya terlihat. Nah, begini. Jadi saya memanggil function harga net ini. Ya, saya memanggil function harga net. Ya, ini diambil dari sini. Saya memanggil ini. Saya melakukan passing parameter. Ya, dengan tipe desimal. Kemudian saya masukkan di sini. Ya, untuk kemudian kembali lagi ke atas. Begitu. Ya. Bisa juga gitu menggunakan variabel, kemudian kita menggunakan kata kunci return ya. Kita coba dulu yang ini. Jadi 3 ya. Ada satu prosedur by value, satu prosedur by reference, dan satu function yang perhitungannya memang sengaja saya buat sama. Dan hasilnya sama. Begitu. Ya. Hanya cara mengeksekusinya yang berbeda-beda. Ya. Bisa juga misalnya saya membuat satu variabel lokal ya dengan scope di dalam function misalnya temporer harga misalnya begini. Ini juga bisa. Saya kasih komen supaya tidak hilang. Ya, maka ini misalnya tem harga. Belum saya kasih tipe ya. Kopinya terlalu banyak. Nah, misalnya begini. Kemudian kita menggunakan return tem harga. Ini juga bisa. Ya. Jadi bisa langsung dipanggil begini. Bisa juga menggunakan return. Dan tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya, sama saja. Ya. Sama saja begini. Hasilnya sama tetap. Ya. Jadi bisa langsung panggil, bisa atau bisa menggunakan temporer. Nah, kalau Anda tanya kapan temporer ya tergantung dari kompleksitas function tersebut. Ya, dan ingat bahwa function ini tidak terbatas di tipe data angka, tetapi juga nanti bisa untuk string, bisa untuk karakter, bisa untuk boolean macam-macam. Ya. Begitu. Itu secara sederhana demo tentang prosedur by value, prosedur by reference, dan function. Nanti kita akan coba dengan demo yang lain pada saat sudah menginjak di bab berikutnya ya. Ada array, kemudian juga ada object oriented. Semoga bermanfaat.
tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.